Perjalanan karir saya itu dimulai dari zaman saya training dulu. Jadi saya sempat kuliah di Switzerland selama 4 tahun dari tahun 97 sampai 2001. Di sana itu saya harus mencari uang sendiri untuk uang jajan karena di saat bersamaan Indonesia lagi krismon. Akhirnya uang jajan dari Indonesia di stop dari ibu saya. Akhirnya saya tiap malam minggu itu saya kerja apapun. Jadi daily worker istilahnya kalau di Indonesia. Terus dari buangin sampah, dari tukang cuci piring, jadi di kitchen, cook, bantuin. Terus ada wedding saya ikutan dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi setiap minggu seperti itu. Sampai akhirnya saya balik ke Indonesia. Saya mulai berkarir di Jakarta, tapi setelah 1 tahun nganggur karena saat itu memang setelah kejadian bom yang di Amerika, WTC, susah dapat kerjaan gitu. Akhirnya saya cari-cari, setahun kemudian dapat, dan saya mulai di salah satu hotel di Jakarta, bintang 5 di area Senayan. Di sana saya mulai sebagai housekeeping supervisor. Selama 3 tahun saya di posisi yang sama. Akhirnya saya juga berpikir kalau saya seperti ini terus, saya nggak akan naik karir saya nih mandek. Karena memang tempatnya enak, hotelnya bagus, kerjanya enak gitu kan, duit juga lumayan saat itu. Akhirnya saya pindah ikutan hotel di Kuningan, baru buka, bintang 5 juga. Dan semenjak itu karir saya setiap tahun saya dipromosi. Karena memang target saya maksimal 2 tahun saya harus naik jabatan. Itu target dalam karir saya. Saat itu umur 26 tahun, saya bikin target, saya masih supervisor saat itu, supervisor housekeeping. Saya bikin target umur 30 tahun saya harus jadi manajer di housekeeping di hotel tersebut. Tapi alhamdulillah belum 30 tahun saya jadi director of housekeeping. Jadi sudah ngelewatin manajer, asisten director, baru setelah itu director. Challenge lagi diri saya sendiri kan, kemana lagi nih gitu. Akhirnya saya ikutan buka hotel di Bandung. Salah satu hotel yang sangat terkenal, yang bisa dibilang the first 6-star hotel in Indonesia saat itu. Jadi saya ikutan hotel pre-opening di sana selama 2 tahun. Saya bekerja di sana, terus pindah lagi ke tempat lain, brand baru dari Prancis. Dari semenjak itu saya mulai keliling-keliling tuh ke Bali, bantuin buka beberapa hotel di sana. Selama kurang lebih 2 tahun itu saya buka 3 hotel di sana. Dari Bali saya dipromosikan lagi menjadi GM di hotel di Pontianak. Selama 2 tahun saya jadi GM di sana, kemudian saya akhirnya bisa kembali ke Jakarta. Dan baru bergabung dengan 101 Jakarta Sendiri Dharma Wangsa. Saya sempat nggak berpikir tuh bisa dapat hotel di Jakarta, di kawasan yang sangat strategis, sangat prime. Tapi mungkin memang sudah jalan hidupnya, sudah dikasih rezeki sama Tuhan ya. Saya dapat daerah selatan gitu. Dan disinilah saya. Sudah hampir 3 tahun saya di sini sekarang. Saya agak penasaran ini kok ada salah satu hotel di bawah manajemen yang notabene adalah lokal. Tapi kalau setelah saya cari tahu, ternyata memang perusahaan yang sekarang ini, Panorama itu yang salah satu terbesar di Asia untuk masalah travel dan pariwisata gitu. Jadi mereka juga memanage beberapa hotel Indonesia, dan kebetulan hotel-hotelnya itu selalu rame, bagus bisnisnya gitu loh, karena mereka sangat selektif dalam memilih hotel mana yang akan dimanage oleh mereka. Jadi di lokasi yang sangat strategis, dan kebanggaan juga ya, saya bisa bergabung dengan local company yang sangat kuat untuk
bidang pariwisata di Indonesia dan juga di Asia malah. Saya di Pontianak itu tahun 2015. Saya menjabat, awalnya saya disuruh diminta ke sana dalam hitungan hari oleh big boss saya untuk bantuin. Sementara saya harus di Pontianak sampai di sana mendapatkan GM pengganti karena GM sebelumnya resign. Tapi setelah saya di sana, saya nanya kapan saya pulang. Ternyata owner yang di sana tuh menginginkan saya sebagai GM di sana, in charge. Jadi yang awalnya saya ke sana hanya untuk 1 bulan, sampai akhirnya sampai 2 tahun di sana. Saya bisa bilang passion ya, karena orang-orang di perhotelan itu banyak yang bisa berhasil di dunia perhotelan ini adalah orang-orang yang punya passion untuk memberikan servis terbaik ke tamu. Kalau dibilang hanya untuk mencari kerjaan, banyak yang akan gugur tuh. Karena kan kita harus servis tamu di saat orang libur Lebaran, Natalan, Tahun Baru, mereka libur, kita harus kerja gitu. Terus kerjanya juga dari pagi sampai malam, ya kan. Dan kalau sudah saya gitu udah nggak terasa, kita nikmatin aja kerja gitu. Jadi memang saya rasa passion di bidang ini gitu. Tanpa passion susah deh. Kalau orang ingin hanya mau coba-coba di perhotelan, lumayan berat, lumayan challenging. Saya lebih ke leadership, kayak orang-orang lain punya passion untuk musik, punya passion untuk olahraga. Saya bingung tuh passion saya apaan nih. Ternyata passion saya setelah saya bicara sama istri saya, kamu tuh passionnya ini loh, leading orang. Nah makanya itu, jadi oh iya ya, pada saat saya nge-leading orang, saya jadi leader, itu yang membuat kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri. Saya bisa menciptakan beberapa orang pengganti saya yang betul akhirnya mereka sudah ada yang jadi GM malah sekarang gitu. Di beberapa hotel di Jawa Barat, di Jakarta juga ada. Jadi gitu, jadi kuasanya seperti itu gitu. Tantangannya adalah hotel ini pada saat saya gabung sudah bagus. Gimana supaya saya kelihatan bisa membuat hotel ini lebih baik dan lebih bagus daripada sebelumnya gitu kan. Dari lokasi sudah sangat baik. Di Jakarta Selatan, daerah residensial yang sangat elit, daerah Dharma Wangsa. Terus challenge-nya apa gitu? Challenge-nya ini udah kelihatan bagus. Kalau saya nggak ngapa-ngapain ini tetap bagus, tapi kan nggak kelihatan. Dari situ apa yang mesti saya lakukan adalah pertama saya secara fisik, karena background saya housekeeping, jadi ini hotel kayak saya mandiin, saya bersihin semua, saya mandiin dulu gitu. Karena jarang ada GM yang backgroundnya housekeeping, banyakan dari front office, dari F&B, dari sales, banyak. Dari housekeeping jarang. Jadi hotel ini saya mandiin, saya bersihin. Saya setiap hari ada 1 kamar yang saya ambil untuk dikerjain sama engineering dan housekeeping, ditutup, dicat ulang, dibersihin semua, shampooing semuanya. Akhirnya jadi tamu-tamu senang, ini hotel beneran bersih gitu. Karena pada saat tamu datang ke hotel, kita bisa nawarin, Bapak Ibu mau kamar dengan view-nya kemana, mau di lantai berapa. Kita nggak pernah nawarin Bapak Ibu mau kamar yang bersih apa yang kotor. Karena masalah kamar bersih itu adalah hak mereka. Mereka bayar segitu mahal, berarti harus mendapatkan kamar yang bersih, kan gitu. Jadi akhirnya kita mulai beresin semua kamar, hotel mulai bagus lagi dari segi maintenance dan cleanliness-nya. Terus saya benerin saya benerin ke timnya. Mereka harus ngerti kita ini menservis orang-orang yang sudah berani bayar mahal untuk ke hotel. Jangan sampai mereka keluar dari hotel ini dengan perasaan nggak puas. Jadi saya tingkatin lagi personalized service. Jadi tamu itu nggak ada orang yang pengen disamain dengan orang lain. Kita semua orang-orang yang unik. Kita merasa spesial, bener kan? Jadi itu yang kita terapkan di sini. Semua tamu kita itu spesial. Jadi kita melakukan personalized service ke mereka, gitu. Jadi misalnya saya bisa tahu nih, oh Mr. Paul sukanya cappuccino, tapi nggak suka pakai gula. Jadi next time dia datang langsung kasih cappuccino tanpa pakai gula. Itu udah tahu tuh seperti itu.
Ada, kita beberapa kali dapat award dari online travel agent. Jadi saya sempat diundang ke Bali juga mewakili grup saya, dan hotel kita terpilih sebagai di salah satu online travel agent yang sangat terkenal. Dari seluruh hotel di Indonesia hanya sekitar berapa ya, puluhan kalian diundang, dan spesial yang dibeda-beda kan di Jakarta hanya berapa hotel, di Jawa Barat berapa hotel, dan saya terpilih ke sana mewakili 101. Jadi karena masalah servis yang baik, terus juga kita dapatkan beberapa kita juga sertifikasi untuk bintang 4 juga berhasil di tahun lalu. Terus peringkat kami di TripAdvisor itu dari awal saya datang itu di atas 110. Itu tahun 2017. Sekarang sudah di bawah 65. Gitu. Jadi bisa 40 level kita naik peringkat di TripAdvisor. Betul. Jadi itu dia, karena akhirnya kita konsen, oh seperti ini loh, tamu tuh maunya seperti ini gitu. Dan akhirnya mereka juga ngasih rating yang baik ke hotel kita. Kalau saya review lagi, kebanyakan dari tamu-tamu kita itu masalah cleanliness, masalah kebersihan, dan yang paling penting adalah masalah keramah tamahan dari staff 101. Dan mereka sudah menyebutkan nama A di front office, si B di F&B, di restoran. Jadi akhirnya mereka berteman, dan malah ada yang mereka mau booking ke hotel ini udah tinggal nanyain, ada nggak Desta di restoran, ada di front office, ada nggak, dia masuk nggak hari ini. Jadi udah seperti itu. Gitu. Itu yang kita bikin, karena saya minta sama setiap tim saya, targetnya satu orang itu satu orang loyal guest. Kalau saya ada 120 karyawan, minimal saya punya 120 orang tamu yang loyal sama hotel ini. Gitu. Jadi mereka datang ke sini, oh ya udah ada Syarif. Dia telepon tuh, Syarif tolong bookingin kamar saya dong, siapin. Gitu. Itu yang kita bikin di sini. Kalau saya bilang masalah kunci suksesnya apa ya? Persistensi. Saya persisten, jadi penuh dengan apa ya? Kegigihan gitu. Kalau saya maunya ini ya saya harus kerja sendiri tuh. Saya bilang ya minimal 2 tahun tuh saya harus dipromosi untuk posisi baru. Akhirnya tercapai, kadang-kadang malah 8 bulan, 1 tahun saya sudah dipromosi. Terus saya juga pernah berkomitmen di bawah 40 tahun saya jadi GM. Ternyata 38 saya jadi GM. Jadi akhirnya terbuka semua impian saya. Jadi memang itu betul-betul fokus.